Yo, salam kenal. Nama gue Agil dan selamat datang di channel gue. Ini adalah video pertama gue dan di channel ini gue akan share berbagai kegiatan gue sebagai game indie developer. Nah, bagi yang belum tahu apa itu indie game developer, biar gue jelasin dulu. Indie game developer adalah sebuah profesi kerja di mana kami membuat sebuah game secara independen atau dengan kata lain kita tidak terikat dengan sebuah perusahaan besar. Ya, kurang lebih seperti itulah yang gue tahu. Nah, karena ini video pertama gue, jadi gue langsung aja mulai dengan membuat game-game sederhana. Untuk kali ini, gue akan buat game yang paling banyak dibuat, yaitu 2D platformer. Oke, pada tahapan pertama, kita akan melakukan sketch atau gambaran kasar dari konsep game yang akan gue bikin. Oke, di sini gue akan membuat sebuah sketch dari 2D platformer. Ada enemy-nya, ada player-nya, kemudian ada obstacle-nya berupa spike dan sebagainya. Karena ini merupakan video pertama gue, maka gue akan buat aset orisinal gue sendiri. Oke, di sini gue akan buat sebuah aset bertipe pixel art. Oke, ini adalah aset yang gue buat, aset pixel art, dan menurut gue lumayan bagus karena gue juga penggemar pixel art. Oke, kita langsung saja buka Construct 3-nya. Kemudian kita buat new project atau project baru. Gue kasih nama di sini Potato aja ya. Potato 2D platformer. Oke. Kemudian choose presentnya kita gunakan retro style karena game ini kan kecil, pixel art. Jadi gamenya nggak gede-gede amat. Kemudian kita gunakan optimize for pixel art. Oke, ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya, gue akan bikin layoutnya berukuran sama seperti layar. Oke, ini adalah tampilannya. Kita sudah copy dan gue sengajain kasih panjang dikit karena di level ini atau level pertama game ini dia akan ya mungkin hanya sebatas tutorial. Oke, next. Yang pertama akan gue buat adalah backgroundnya. Karena gue nggak sempat bikin background, jadi gue ambil background aja berupa solid color. Oke, next kita buat tilesnya atau groundnya. Sini gue gunakan tiles map dan gue akan gunain platformer dari aset yang udah gue buat. Ya, ini ya. Dan inilah hasilnya. Untuk sementara begini dulu ya, karena gue belum bikin rencananya mau bikin seperti apa, tapi untuk sementara begini dulu. Kita lanjut untuk memasukkan playersnya. Oke, playernya sudah ada. Sekarang kita akan mengatur behavior. Untuk tiles, kita akan setting behaviorsnya menggunakan solid agar dia keras. Ya, iyalah keras kan tiles kan tanah. Oke. Dan untuk playernya kita akan gunakan behavior berupa platform, dimana behavior itu memungkinkan kita untuk menggerakkan setiap fungsi dari karakter player. Dan gue tambahin juga behavior scroll to. Ini fungsinya untuk membuat agar kamera selalu fokus pada player. Kelihatannya ada yang salah dengan mesh-nya. Oke, kita cek dulu mesh-nya. Nah, itu kan mesh-nya cuma di atas doang. Oke, sekarang kita setting mesh-nya. Yup, it works. Dan karakter gue kayaknya terlalu overpower ya. Ini kencang banget loh, lompatannya juga sampai di atas. Oke, mari kita setting. Oke, gue udah setting ulang dan lebih manusiawi. Dan mari kita coba sekali lagi dan oke. Oh, agak nge-lag ya. Oke, setidaknya ini sudah manusiawi karena lebih enak dilihat dan gak cepet-cepet amat kan pergerakannya. Oke, next
sekarang kita setting agar playernya ketika berjalan ke kiri, maka asetnya akan berubah atau mirror. Gue tinggal setting aja di sini dan ya udah berhasil. Sekarang karakternya udah menghadap ke kiri ketika berjalan ke kiri dan mengarah kanan ketika dia berjalan ke kanan. Oh iya, gue akan tambahin sebuah partikel agar lebih realistik lah. Partikel sendiri akan gue tambahin 2, dimana partikel pertama itu akan digunakan untuk ketika player itu berjalan, maka akan ada efek-efek debunya. Oke, keren kan efek debunya gitu. Kemudian partikel yang kedua itu akan membuat efek ketika si player melompat dan mendarat, akan ada serpihan-serpihan tanah yang terlempar, ya seperti itu. Oke, ini udah lebih baik. Sekarang karakter gue sudah punya sebuah particle effect, dimana ketika dia berjalan akan memberikan partikel-partikel debu di jalanan. Cukup bagus. Oke, next kita tambahkan partikel ketika dia landed atau mendarat. Kita buat partikelnya, masukkan scriptnya, dan ini dia hasilnya. Wow, lumayan. Keren. Oke, selanjutnya kita akan buat karakter dari musuhnya atau enemy. Di sini gue ambil aja aset yang sudah gue buat. Di sini yang gue buat ini setan warna merah, kuyang ya. Oke, kemudian kita setting supaya karakternya bisa berjalan ke kiri dan ke kanan. Dan ini dia, ya, dia udah bisa berbalik ke kiri dan ke kanan ketika menabrak tembok. Selanjutnya kita akan buat efek ketika si player menabrak dari enemy atau ketika playernya mati. Oke. Di sini gue buat partikel warna merah seperti darah. Jadi ketika si player menabrak enemy, maka dia akan langsung meledak. Oke, mari kita coba. Dan gue nambahin juga beberapa enemy biar lebih sangar. Dan inilah hasilnya. Mengerikan juga ya. Oke, udah bisa. Dan ketika gue nabrak, maka gue akan mati. Dan meledak. Iya. Ouch. Boom. Awas, boom. Oke, segitu dulu video dari gue. Jika kalian suka, silakan like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang, dan komen jika kalian ingin menambahkan fitur-fitur dalam game yang gue bikin ini. See you in the next video. Bye bye.